Beberapa vendor motherboard, termasuk Gigabyte Aorus, kembali merefresh ya produk line up-nya dengan meluncurkan motherboard berbasis chipset baru tapi lama, AMD X570 dengan MLMLS. Di video-video sebelumnya kami sudah membuat konten tentang dua buah motherboard dari AMD X570, yaitu X570S Aorus Master dan Gigabyte X570S Aero G. Nah, kali ini yang di hadapan kami ada satu model lagi yang baru saja masuk dan sudah bisa ditemukan di Indonesia saat ini, yaitu X570S Aorus Pro AX. Simak video kami ini dari awal sampai selesai. Kami pernah menjelaskan sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat mendasar atau fitur tambahan antara X570 sebelumnya dengan X570 dengan huruf S. Semata-mata di sini AMD berhasil membuat chipset X570 itu lebih hemat daya sehingga tidak lagi membutuhkan pendingin aktif atau kipas di area chipset. Seperti kita tahu, hampir semua X570 yang ada apapun brandnya itu wajib memiliki kipas di atas chipset untuk mendinginkan chipset X570 ini, yang artinya kalau saya tidak salah itu sekitar 15 watt ya konsumsi dayanya untuk chipset sendiri. Nah, ini cukup tinggi sehingga dibutuhkan pendingin aktif untuk meredam panas dari chipset. Sedangkan di X570 yang ada S-nya ini sudah dihilangkan dengan daya konsumsi daya yang jauh lebih rendah, tidak lagi dibutuhkan pendingin aktif di atas chipset untuk bisa menjalankan semua fitur di motherboard ini secara optimum. Kita akan mulai dengan melihat apa sih yang ada dalam paket penjualan X570S Aorus Pro AX ini. Dan di model sebelumnya itu ada X570 Aorus Pro. Ya, nanti kita akan lihat dan kita bandingkan apa yang berubah dari fitur-fitur yang dimiliki versi baru ini. Kita mulai unboxing dengan melihat apa yang ada dalam paket penjualan. Ya, seperti biasa ada multilingual installation guide. Mungkin pada sebagian orang ini tidak penting, tetapi bagi saya dan bagi sebagian orang, dan saya tahu persis bahwa yang namanya manual book itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi jangan pernah membuang ke tempat sampah manual book yang kalian dapatkan dari motherboard khususnya ya. Ya, seperti biasa ada manual book. Ya, ini ada baut untuk M.2 dan seperti biasa lah ya, standar ya. Ada antena untuk WiFi. Antenanya itu Aorus antena ya namanya ya. Lalu ya seperti biasa ada beberapa kabel SATA, G-connector, baut-baut lagi, dan kabel RGB atau eRGB ini kalau nggak salah, kabel extended. Oh, ini kabel, ya kabel, ini kabel RGB saja, bukan kabel eRGB. Oke, kita akan bahas motherboardnya. X570S Aorus Pro AX mengusung dimensi atau form factor ATX sama seperti standar motherboard pada umumnya. Jadi tidak ada yang spesial di dimensi atau form factornya sendiri. Lalu kita bisa melihat ada 8 plus 4 pin untuk CPU. Di sini artinya motherboard ini sudah bisa mendukung tambahan power, feed power ke prosesor. Namun tidak wajib menggunakan yang 4 pinnya. Yang wajib digunakan yang 8 pin. 4 pin itu adalah pilihan, opsi. Kalau mungkin ada untuk overclocking ataupun menggunakan prosesor yang kencang untuk lebih stabil powernya, atau untuk memastikan saja bahwa tidak ada masalah yang berhubungan dengan power ke bagian prosesor, kita bisa tambahkan 4 pin. Pendingin sangat masif sekali. Kalau kami bilang ini lebih baik daripada X570 Aorus Pro yang sebelumnya. Dia sudah meningkatkan thermal design. Pertama itu adalah di bagian heatsink. Heatsinknya ini jauh lebih advance. Kemudian heat pipe-nya itu jauh lebih besar. Mereka menggunakan 8 mm heat pipe. Spesifikasi dari thermal pad yang dipakai di X570S Aorus Pro AX ini sudah 9 watt per meter Kelvin.
Kalau dibandingkan dengan X570 Aorus Pro yang sebelumnya, itu menggunakan thermal pad berspesifikasi 5 watt per meter Kelvin. Jadi untuk transfer panasnya ini hampir 2 kali lipat ya thermal conductivity bahan yang digunakan. Kemudian di memori ini tetap menggunakan sama 4 DIMM. Kalau dari website Gigabyte atau Aorus ini menyatakan kecepatan memori bisa mencapai XMP DDR4 5400++, tentunya dengan prosesor juga yang mampu menghantarkan atau mendeliver kecepatan memori setinggi itu ya. Lalu di bagian M.2 NVMe ada 3 buah M.2 NVMe yang semuanya dilengkapi dengan heatsink. Thermal pad-nya juga bolak-balik, artinya kita bisa menggunakan dengan aman NVMe SSD yang kedua sisinya itu memiliki IC atau ada NAND flash di kedua sisinya. Jadi bagian atas dan bagian bawahnya panasnya ikut diserap oleh si heatsink yang cukup besar ini. Lalu ada tambahan desain di bagian heatsinknya itu ada seperti sirip-sirip dan dibuat agak berbeda. Tujuannya itu agar lebih mengefisiensikan pelepasan panas yang terjadi di heatsink. Nah, seperti tadi kami sudah katakan, di X570 S series ini tidak lagi menggunakan kipas atau pendingin aktif di bagian chipset. Kita bisa lihat di sini hanya ada satu buah heatsink yang cukup besar yang mengcover bagian chipset X570 yang ada di bawahnya. Lanjut ke bagian PCI Express, ada total 3 slot PCI Express. Yang pertama sekali yang dekat dengan soket prosesor itu tentunya berkecepatan X16, lalu yang sebelahnya itu berkecepatan X8 dan X4 yang terakhir. Kedua PCI Express pertama itu sudah dilengkapi dengan PCI Express Armor. Tujuannya untuk mencegah kartu grafis itu bergeser atau bagian slot dari PCI Express ini bisa berubah bentuk karena dipasangi oleh kartu grafis yang cukup besar dan berat. Di bagian SATA ada total 6 buah port SATA 6 Gbps yang mendukung RAID. Lalu ada front panel untuk USB Type-C, kemudian ada beberapa konektor untuk kipas dan juga RGB tentunya ya, baik itu RGB yang 12 volt maupun iRGB yang 5 volt. Selanjutnya di bagian audio yang digunakan di motherboard ini sama persis dengan pendahulunya, Realtek ALC 1220 VB, lengkap dengan kapasitor khusus audio yang premium yang menghasilkan suara yang jauh lebih baik dan juga sudah ya kalau dikatakan sekarang ini salah satu top of the line daripada solusi audio onboard yang ada di motherboard saat ini. Di bagian back panel kita bisa temukan beberapa port USB 2.0, ada lagi USB 3.2 Gen 1, ini sebenarnya ya USB 3.0 sih. Lalu ada USB 3.2 Gen 2, dan yang membedakan dengan X570 yang sebelumnya, di motherboard ini juga sudah dilengkapi dengan USB 3.2 Gen 2 by 2 yang mampu menghantarkan kecepatan maksimum 20 Gbps. Ini sama dengan yang dimiliki di prosesor Intel berchipset Z590. Namun, perlu kalian ketahui, USB 3.2 Gen 2 by 2 ini tidak dikontrol oleh chipset X570, melainkan ada tambahan chipset dari ASMedia, sehingga memungkinkan koneksi yang sangat cepat ini bisa diimplementasikan di motherboard. Selanjutnya ada satu buah output HDMI dengan standarisasi HDMI 2.1. Ini juga yang membedakan dengan X570 yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu hanya HDMI 2.0. Berikutnya di bagian LAN, ini juga ada upgradable yang sekarang ini sudah menggunakan kecepatan 2,5 gigabit LAN. Kalau sebelumnya hanya 1 gigabit LAN, dan untuk audio standar saja ada total 5 buah jack 3,5 mm dan 1 buah jack untuk SPDIF. Kita sudah buka. Kalau yang pernak-perniknya ini ya plastik ya. Lalu ini adalah bagian I/O shield yang sudah terintegrasi. Ini juga berguna, kita tidak perlu lagi
memasang-masang IO Shield karena dia sudah terintegrasi di back panel si motherboard. Kita sudah buka juga bagian dari heatsink yang sangat masif ini. Kalau kita lihat di dalamnya, ini adalah heat pipe berukuran 8 mm. Jadi cukup besar ya. Dan dia tembaga yang langsung direct touch dengan bagian komponen di VRM atau di MOSFET yang ada di VRM atau power stages yang ada di VRM. Nah, ini yang dinamakan dengan thermal pad yang 9 watt per metal Kelvin dari Laird. Ini salah satu thermal pad yang cukup premium. Dan uniknya kita melihat ternyata di bagian atas induktor juga dipasang thermal pad, meskipun thermal padnya berbeda, tidak seperti yang Laird ini. Jadi ini juga cukup membantu. Kalau yang sebelumnya, biasanya yang kami temukan hanya thermal pad yang berada di bagian yang bersentuhan dengan bagian MOSFET atau power stages. Tapi ini mereka menambahkan enhance lagi untuk mendinginkan induktor yang ada di motherboard. Kita copot dulu ini. Nah, ini di NVMe kita sudah buka bagian heatsinknya. Ini heatsinknya juga masif sekali kalau kita lihat ya. Heatsinknya benar-benar serius dikerjakan, dan thermal pad ada di dua sisi, di atas dan di bagian bawah ini. Jangan lupa untuk melepaskan protektif plastik ini agar bisa berfungsi dengan maksimum. Disayangkan Gigabyte Aorus masih menggunakan sistem pengunci konvensional untuk mur dan bautnya, dan pada banyak kasus ini sering sekali hilang atau patah, dan agak sulit mencari baut yang semacam ini di pasaran umum. Ini juga slot NVMe kedua, dilengkapi dengan thermal pad di kedua sisi, tapi bidangnya jauh lebih besar yang ini. NVMe ketiga standar bisa ditemukan di hampir semua motherboard Gigabyte Aorus menggunakan heatsink yang seperti ini. Sedangkan heatsink yang mendinginkan bagian chipset AMD X570 ini juga heatsinknya cukup besar, ada siluet Aorus ya. Ya, seperti ini kondisi motherboard telanjang dari X570S Aorus Pro AX. Ini bagian sini ada modul untuk WiFi. WiFi-nya sudah mendukung Wi-Fi 6 atau X. Ini menggunakan chip dari Intel. VRM yang digunakan di motherboard X570S Aorus Pro AX ini menggunakan kombinasi 12+2 dengan paralel atau twin mode. Artinya apa? Pada setiap sinyal yang masuk itu akan langsung dibagi menjadi dua. Jadi dia bukan doubler. Kalau doubler itu membutuhkan chip atau IC untuk bullet balancing. Biasanya letaknya di bagian belakang motherboard. Dan di bagian belakang motherboard ini, kita tidak menemukan sama sekali adanya doubler IC. Artinya, ini menggunakan konfigurasi atau teknologi paralel atau twin pada fasa. Kalau kita hitung jumlah induktornya ini, akan ada total sebanyak 14. Demikian juga kalau kita hitung total MOSFET ataupun power stages, ini juga ada total 14. Setelah kami memperhatikan jenis dari power stages yang digunakan, untuk bagian VSOC, ini Gigabyte Aorus memilih menggunakan dua kombinasi yang berbeda atau dua jenis power stages yang berbeda. Untuk VSOC itu menggunakan solusi dari VCA, masing-masing fasa memiliki kemampuan hingga 60 ampere. Dan untuk V-Core, power stages yang digunakan adalah solusi dari onsemi. Ini terhitung cukup baru karena kami baru menemukan power stages sejenis digital power stages yang dikeluarkan oleh onsemi. Kemampuan atau rating dari power stages ini juga sama, ada di 60 ampere per fasa. Jadi kalau kita kalikan tuh ada 60 kali total 12 ya, tadi harusnya berarti ada sekitar 600 ampere totalnya. Padahal enggak ya, karena ini menggunakan mode paralel atau twin, di mana dua fasa itu akan mengeluarkan sinyal satu, bukan masing-masing. Jadi kalau di VRM itu ada yang kita kenal dengan direct phase, langsung satu dengan satu, one by one.
Jadi output satu sinyal masuk ke output satu sinyal. Lalu ada yang namanya doubler. Doubler berfungsi sebagai load balancing. Tapi setbacknya adalah doubler itu memiliki delay. Delaynya mungkin sepersekian milisecond, tapi tetap harus ada delay karena ada IC yang membagi. Sedangkan kalau twin itu langsung dari satu atau dari dua menjadi satu. Banyak perdebatan mana yang lebih baik, namun menurut kami ini apa yang diputuskan oleh masing-masing vendor motherboard, memutuskan konfigurasi atau jenis apa yang digunakan di VRM motherboard mereka, itu adalah sangat tergantung dari hasil R&D. Kalau R&D-nya itu mengatakan ini outputnya lebih bagus dengan direct phase, maka akan dibuat direct phase. Kalau akan lebih bagus dengan doubler, ya akan dibuat dengan mode doubler. Demikian juga kalau R&D melihat bahwa menggunakan sistem paralel atau twin itu lebih baik, ya dia akan diimplementasikan menjadi twin atau paralel seperti yang kita temukan di X570S Aorus Pro AX ini. Untuk chipset dari USB 3.2 Gen 2x2 tadi, ini yang kontrol chipset yang namanya ASMedia. Inilah yang mengontrol untuk output input USB 3.2 Gen 2x2 dengan USB Type-C interface-nya ya. Lalu kalau sudah kita bongkar dan sudah kita bahas tadi masing-masing per komponennya, apa kesimpulannya? Oh ya, tadi kita ada lupa mengatakan ya sama seperti X570, semuanya jalurnya sudah mendukung PCI Express 4.0. Tapi ingat, untuk bisa memanfaatkan bandwidth atau fitur dari PCI Express generasi keempat ini, kita harus menggunakan prosesor AMD Ryzen yang juga sudah memiliki PCI Express Lane 4.0 seperti AMD Ryzen 3000, AMD Ryzen 5000 series. Overall, kita bisa lihat ada peningkatan dibandingkan model sebelumnya. Mulai dari tadi kita lihat thermal design-nya. Thermal design itu dalam hal ini adalah heatsinknya. Heatsinknya itu bentuknya dan fiturnya dan desainnya juga terlihat lebih menjanjikan dari sisi efisiensi melepaskan panas. Kedua, dari desain VRM yang sebelumnya itu menggunakan metode doubler, di X570S Aorus Pro AX ini yang digunakan twin atau parallel mode. Kita juga bisa melihat perbedaan pada komponen VRM, khususnya yang digunakan di power stages-nya. Ini menggunakan onsemi yang baru kami temukan di jajaran motherboard Gigabyte dan Aorus. Konektivitas juga ada yang lebih di-enhance, mulai dari USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, lalu LAN yang juga ditingkatkan menjadi 2,5 gigabit LAN. Dan yang paling utama yang membedakan adalah pendinginan yang digunakan di X570S series itu sudah menggunakan pendinginan pasif, alias cukup heatsink saja yang dipakai untuk mendinginkan chipset. Untuk siapa motherboard ini? Pertama tentunya untuk profesional gamer, serius gamer, dan juga para entusias. Ini akan sangat ideal disandingkan dengan prosesor Ryzen 5000 series seperti 5900X atau 5950X, atau bahkan ya mungkin ada yang mau memiliki motherboard tapi karena harga VGA yang tidak menentu saat ini ingin masih menggunakan solusi onboard dan masih bisa bermain game ala kadarnya mungkin di 1080p low sampai medium. Ini juga bisa menjadi padanan serasi untuk AMD Ryzen 5000G yang baru-baru ini diluncurkan oleh AMD, yaitu AMD Ryzen 5 5600G dan Ryzen 7 5700G. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Ini motherboard premium dengan banyak konektivitas. Kalau ini mau menjadi worth it bagi Anda, ya manfaatkanlah apa yang ada, fitur-fitur yang dimiliki di motherboard ini. Demikian video kali ini. Bila Anda senang, suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel MacLab ID. Sampai ketemu dan salam sehat bagi kita semuanya.